Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok konflik pemilu dengan saya Nisrina Zulfa, kemudian rekan saya Spia Fahridiana dan juga Muhammad Amanuddin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait konflik pemilu pada tanggal 21 sampai 22 Mei tahun 2019. Mungkin untuk next, Yospi, boleh di next. Oke, mungkin bisa dipaparkan oleh Yospi. Oke, terima kasih untuk Ninis. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, jadi kerusuhan yang terjadi pada 21 sampai 22 Mei 2019 di Jakarta ini menjadi salah satu kerusuhan yang disorot sebab merupakan suatu insiden besar pertama yang terjadi pasca pemilu sejak era reformasi. Nah, hal ini melibatkan bentrokan antara massa dengan aparat keamanan di sejumlah titik strategis seperti Sarinah, Tanah Abang, dan juga Sabang. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada pemicu konflik, yakni ada incompatible goals. Nah, incompatible goals ini terjadi karena adanya pemicu utama ketidakpuasan sebagian pendukung pasangan Prabowo Sandi terhadap hasil pemilu presiden tahun 2019. Nah, di mana dalam Pilpres 2019 ini, pasangan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno dengan hasil resmi KPU yang mengumumkan bahwasanya kemenangan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin dengan presentasi suara signifikan memicu reaksi keras dari para pendukung Prabowo Sandi. Nah, Jokowi Ma'ruf didukung oleh 9 partai politik yang kemudian dinyatakan menang di 21 provinsi dengan perolehan suara 55,50%, sedangkan Prabowo Sandi diusung 4 partai politik yang menang di 13 provinsi dengan suara 44,50%. Nah, tujuan pendukung Prabowo Sandi ini adalah bahwasanya Bawaslu untuk dapat menyatakan terjadinya kecurangan dalam gelaran Pilpres 2019 hingga meletusnya bentrokan pada tanggal 21 hingga 22 Mei 2019. Nah, sedangkan Bawaslu sendiri telah menetapkan kemenangan Jokowi Ma'ruf. Selanjutnya ada hostility di mana hasil resmi KPU yang mengumumkan kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf dengan presentasi suara yang signifikan memicu reaksi dari para pendukung Prabowo Sandi yang mengklaim bahwasanya adanya kecurangan dalam proses pemilu dan menuntut agar hasil tersebut dibatalkan. Nah, dugaan pertama adalah adanya pengerahan ASN. Nah, di mana ASN yang seharusnya netral dalam proses pemilu, namun diduga sejumlah laporan menunjukkan bahwasanya ASN memberikan dukungan kepada calon tertentu, yakni calon Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Nah, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan publik terhadap netralitas birokrasi dalam pemilu itu sendiri. Nah, yang kedua adalah aparat yang tidak bersikap netral. Adanya dugaan aparat keamanan tidak bersikap netral dan cenderung mendukung salah satu paslon yakni Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Tuduhan ini memang memperparah suasana ketidakpercayaan dan juga meningkatkan tensi politik di kalangan kedua pendukung kubu tersebut. Nah, ada juga yang ketiga adalah pengerahan kepala desa dan juga aparatur pemerintahan desa, di mana mereka disebut ikut turut dalam deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan calon. Nah, praktik ini justru memang dianggap sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan karena kepala daerah dan juga aparatur pemerintahan disangkakan bahwasanya mereka dipaksa untuk dapat mendeklarasikan pasangan tersebut. Nah, karena akumulasi dari berbagai dugaan pelanggaran ini memperkeruh situasi politik dan juga memicu ketegangan di masyarakat, terutama di pendukung Prabowo Sandi dan juga Jokowi Ma'ruf. Nah, hal ini memunculkan protes yang dimulai dengan aksi damai, kemudian berujung kerusuhan ketika massa bentrok dengan aparat keamanan. Nah, ketidakpuasan ini atas dugaan adanya pelanggaran yang memicu aksi protes pasangan pendukung calon
Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno yang berakhir dengan kerusuhan pada 21 hingga 22 Mei 2019. Lalu yang ketiga adalah konflik behavior. Nah, konflik behavior yang terjadi yang pertama adalah kerusuhan. Nah, karena akibat kerusuhan ini beberapa orang ditangkap, seratusan orang ditangkap maksud saya dalam waktu 2 hari. Lalu yang kedua adalah senjata tajam dan juga molotov. Aparat keamanan justru menggunakan senjata tajam dan juga molotov dalam aksi yang terjadi. Lalu juga ada penangkapan hingga kekerasan fisik. Selanjutnya, Selanjutnya, di dalam proses eskalasinya sendiri, seperti yang diketahui ya bahwasanya kan hal ini tuh sebelum mereka pada akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi damai, mereka kan pasti udah lihat dulu nih quick count. Kan biasanya kalau misalkan Pilpres sebelum KPU menetapkan pasangan tersebut memenangkan kontestasi politik, pasti kan ada yang namanya quick count. Nah, quick count ini sebenarnya udah jadi apa ya, ibaratnya referensi mereka gitu, referensi para pendukung Prabowo Sandi ini untuk melakukan aksi damai ini. Karena kan tadi yang sudah disampaikan oleh Yospi, ada sekian banyak fakta-fakta yang diduga kuat bahwasanya pasangan Jokowi Ma'ruf Amin ini melakukan tindakan penyelewengan gitu ya, seperti pengerahan ASN, kemudian ketidaknetralan aparat, dan pengerahan kepala desa maupun aparatur pemerintahan desa. Nah, dalam perjalanan aksi massa ini di Bawaslu ini, yang pertama itu pas tanggal 21 Mei, eh, pas tepat banget di jam 10 itu mereka mulai aksi. Nah, harusnya kan selesai aksi itu selesai di jam sore ya, karena pas waktu itu bertepatan dengan bulan puasa juga gitu. Tapi akhirnya masa ini meminta waktu tambahan kepada aparat kepolisian guna menjalankan sholat maghrib dan dilanjut dengan sholat tarawih. Nah, udah dibubar di jam 9, harusnya bubar di jam 9. Nah, pas masa aksi ini balik kanan gitu ya, udah selesai, tiba-tiba ada sekelompok aksi di luar masa setelah 2 jam pembubaran itu ya. Nah, kelompok massa ini em, mencoba untuk memprovokasi aparat dan merangsek masuk ke gedung Bawaslu. Nah, provokasi masa di luar aksi ini kayak gimana sih? Jadi mereka ini tuh melakukan kayak ngelempar batu, ngelempar kayu, atau kembang api ke aparat. Terus mereka juga sambil apa ya, kayak yel-yel gitu, kayak yel-yel atau lagu. Kayak mungkin kita familiar dengan tugasmu mengayomi Pak Polisi, jangan ikut kompetisi. Nah, mereka itu apa ya, membuat suasana makin tidak kondusif gitu ya dengan berbagai macam em, provokasi yang dilaksanakan kepada aparat. Nah, akhirnya bentrok ini terjadi di sepanjang jalan Kiai Haji Hashim Asyari dan juga Jalan Sabang. Akhirnya ya udah batu, kayu, benda-benda lain, pokoknya benda yang bisa dilempar, akhirnya dilakukan kepada kepolisian gitu. Nah, tapi polisi juga nggak tinggal diam kan gituin. Polisi akhirnya ngebales mereka itu dengan melakukan apa ya, dengan melakukan penembakan gitu, penembakan gas air mata dari kejauhan. Harapannya mereka ini bisa mundur gitu tuh. Tapi sayangnya sepanjang jam sekitaran jam 11-an ya, jam 11-an itu sampai waktu sahur, sayangnya bentrok itu tuh nggak selesai-selesai gitu tuh. Meskipun udah ada banyak orang yang ditangkap gitu, tapi tetap aja masa itu masih memprovokasi aparat dengan batu, kayu, dan benda-benda lainnya. Akhirnya ini masuk ke deskalasi juga ya. Akhirnya pas di deskalasi, bentrokan antara aparat dan juga masyarakat itu mereda. Kenapa bisa mereda? Karena akhirnya aparat ya udahlah, mau nggak mau akhirnya ngelakuin hal yang koersif gitu ya. Mereka menyerbu barisan massa, kemudian menciduk 465 orang dan menembak 9 orang. Jadi ada 9 orang yang akhirnya harus jadi korban jiwa gitu, harus meninggal karena tragedi ini.
Nah, selain daripada pencidukan 465 orang ini, dampak yang akhirnya bisa dirasakan itu adalah kerusakan fasilitas gitu. Udahlah korban jiwa semakin banyak gitu ya, ada 465 orang, kemudian 9 diantaranya harus wafat. Terus keserusakan fasilitas itu kayak 11 unit gitu, 11 unit fasilitas publik itu harusnya rusak. Kemudian ada mobil yang terbakar itu sekitar 14-an gitu. Nah, kemudian hal ini berlanjut pada di tanggal 22 Mei malam. Nah, harusnya kan tanggal 21 Mei kemarin tuh udah selesai gitu ya konfliknya. Tapi ternyata pas tanggal 22 Mei itu terjadi momen yang paling menegangkan juga gitu tuh. Momennya apa? Jadi ada perempuan, dia itu menggunakan serba hitam, membawa tas dan juga berjalan kaki menuju barisan aparat dari arah Monas. Nah, akhirnya polisi ini mikir bahwasanya khawatir itu adalah bom gitu kan. Jadi perempuan tersebut disuruh mundur gitu tuh untuk pada akhirnya diinvestigasi lebih lanjut. Mungkin bisa di next ya, Spi. Oke, selanjutnya ada resolusi konflik. Resolusi konflik ini dimaknai sebagai situasi di mana pihak-pihak yang berkonflik itu mengadakan perjanjian dengan tujuan untuk menyelesaikan perdebatan di antara mereka. Mana keduanya harus bisa saling menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan semua tindakan kekerasannya terhadap satu sama lain. Boleh di next. Nah, pada pasca pemilu 2019 ini, jejak pembelahan atau polarisasi akibat kontestasi politik yang sengit dalam Pilpres 2019 itu ternyata masih terasa sampai saat itu, di mana upaya dalam menghapus jejak eh, polarisasi itu ternyata tidak mudah karena polarisasi yang terjadi itu semakin menajam karena adanya banyak berita bohong atau hoax yang disinyalir juga itu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hal-hal lainnya termasuk kebijakan pemerintah. Nah, kendati tidak menjadi suatu simpulan, ada temuan di mana indikator politik Indonesia itu menyatakan bahwa eh, latar belakang dari adanya konflik itu menunjukkan bahwa mereka eh, merupakan pemilih Prabowo Subianto dalam eh, Pilpres 2019 yang cenderung memberikan penilaian negatif terhadap indikator kian takutnya warga untuk menyatakan pendapatnya. Sehingga terjadi adanya situasi di mana di bawah alam sadar masyarakat itu mereka tuh masih merasa kalau mereka tuh masih takut gitu untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, sedangkan dalam konteks demokrasi deliberatif itu kan kebebasan warga untuk berbicara itu kan didorong apapun isinya, baik itu pendapatnya pro ataupun kontra. Nah, eh, secara demokrasi mereka itu harusnya punya posisi yang sama gitu, baik itu yang pro sama pemerintah ataupun yang kontra sama pemerintah. Nah, terus juga ditemukan bahwa masih adanya jejak polarisasi politik yang merupakan residu dari Pilpres 2019 ini cenderung sulit dihindari gitu karena kontestasi politik yang pada saat itu terjadi itu sangat kompetitif di mana hanya melibatkan dua pasangan calon saja. Sehingga asumsinya kalau hanya dua calon, mau nggak mau polarisasi itu eh, terjadi gitu. Situasi yang ketat saat Pilpres 2019 membuat mobilisasi politik itu tidak lagi berakar pada aspek-aspek rasional, tetapi juga udah masuk ke dalam pertimbangan sifat-sifat yang psikologis, kayak misalnya orang menjadi suka atau tidak suka karena faktor tertentu gitu, yang sifatnya itu tidak selalu rasional. Ada pula yang eh, menyatakan bahwa itu tuh em, pertimbangannya terhadap aspek-aspek identitas gitu, sehingga ke depannya
perlu adanya sistem pemilu yang kompetitif di mana eh, pada di next pemilu nanti harus membuat kemungkinan kontestasi itu tidak hanya terbatas pada dua calon. Nah, ketika sehingga kalau misalnya tidak terbatas hanya dua calon kan asumsi tadi setidaknya tidak terjadi gitu. Nah, terus adanya upaya rekonsiliasi yang gagal, di mana Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut bahwa polarisasi yang di masyarakat itu eh, imbas akibat dari Pilpres 2019 itu masih terjadi sampai saat ini dan dikhawatirkan berlanjut hingga Pilpres 2024. Nah, beliau menyebut bahwa hal ini merupakan dampak gitu gagalnya rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019. Nah, beliau juga menjelaskan gitu bahwa dibutuhkan upaya yang ikat gitu, yang kuat dari para pelaku politik untuk mencegah berlanjutnya polarisasi tersebut untuk pada Pilpres 2024 nanti. Nah, terus ada pun juga pada eh, Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan pada saat itu pada saat calon presiden 2024 ini merupakan tokoh politik yang dia tergabung dengan partai politik manapun yang saat ini. Nah, sehingga eh, sejak Jokowi dan Prabowo ini sudah digadang-gadang akan menjadi capres tahun 2019 di Indonesia tensi politiknya itu tiap hari makin memanas gitu. Sekalipun ada kelompok masyarakat yang memilih tetap diam, namun masih banyak juga ternyata yang terlibat dalam pertentangan dan konflik yang terjadi antara dua kubu yang bertarung pada saat Pilpres tersebut. Hal itu tuh ngebuat kayak banyak perdebatan, bahkan konflik itu pun muncul di akar rumput yang ternyata isinya itu di antara sesama masyarakat di mana baik itu masyarakat yang pendukungnya Jokowi ataupun Prabowo. Nah, konflik itu tuh kan terjadi karena adanya perbedaan politik sehingga adanya perbedaan politik itu bisa mengancam kehidupan demokrasi di negeri Indonesia sendiri. Nah, eh, pada postingan akun dari kantor staf presiden itu ada upaya dari Jokowi di mana Presiden Joko Widodo yang saat itu terpilih eh, menyatakan bahwa pasca Pilpres ini Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali sebagai saudara, sebangsa dan setanah air usai rangkaian pesta demokrasi pemilihan presiden 2019 yang pada saat itu sudah berakhir. Oke, jadi kesimpulan dari kasus ini itu di mana konflik ini tuh terjadi pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2019. Nah, kenapa sih konflik ini bisa terjadi? Karena yang pertama ketidakpuasan dari pendukung Prabowo Sandiaga yang pada waktu itu keduanya mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan juga pasangan calon wakil presiden. Ketidakpuasan pendukung Prabowo ini dilatar belakangi karena kekalahan yang pasti ya. Kekalahan Prabowo di mana pada tahun 2019 ini Presiden Jokowi kembali menaiki tahta sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, pendukung Prabowo Sandiaga juga menilai bahwasanya kemenangan Jokowi, Dodo, dan juga Ma'ruf Amin ini tidak apa ya, bukan kemenangan yang seharusnya gitu, karena mereka melakukan sekian banyak kecurangan guna melanggengkan kekuasaan. Nah, apa aja sih yang diduga kecurangannya itu? Yang pertama itu ada pengerahan ASN, terus kemudian em, ketidak netralan dari aparatur negara gitu ya, terus kemudian Polri juga. Nah, pemilu ini akibatnya eh, memberikan luka kepada masyarakat gitu, luka kepada korban jiwa.
dan juga luka kepada fasilitas-fasilitas dan juga kendaraan yang ada di jalan pada waktu itu. Nah, pemilu ini mengakibatkan sekian banyak sekitar 400-an orang akhirnya ditangkap oleh aparatur kepolisian. Kemudian 9 diantaranya harus meregang nyawa karena eh, diduga ditembak oleh kepolisian gitu ya, anggota kepolisian. Nah, tapi hal ini juga sebenarnya ada dua sisi. Jadi sisi dari masyarakatnya yang pada waktu itu ditembak, kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga menyatakan bahwasanya ya kami tidak akan melakukan hal itu kalau tidak ada sikap provokatif daripada masyarakat. Nah, provokatifnya itu yang tadi seperti melempar-lempar batu, kayu, kemudian menyanyikan bahwasanya polisi tidak boleh ikut kompetisi gitu, karena tugas mereka mengayomi. Nah, em, berdasarkan hal itu, pada akhirnya konflik ini em, hanya tidak menguntungkan siapapun gitu ya. Pada akhirnya ya kalau konflik ini kesimpulannya memberikan luka lebih dalam kepada masyarakat gitu, karena orang-orang di atas ini dalam tanda kutip elit itu ya mereka tidak kenapa-napa seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.